Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Sehat ya? Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya agar pembelajaran kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Dan hari ini temanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang materi magnet. Tema 5, muatan IPA. Insya Allah setelah mempelajari materi ini, kalian akan mampu yang pertama menjelaskan cara membuat magnet, yang kedua menjelaskan sifat magnet secara benar, yang ketiga menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis, yang keempat menjelaskan macam-macam magnet serta mengidentifikasi medan magnet. Tahukah kalian bahwa istilah magnet, kemagnetan dan juga magnetik berasal dari suatu wilayah Yunani kuno. Bangsa Yunani menemukan suatu benda seperti batu di alam. Benda tersebut dapat menarik besi. Kemudian benda tersebut ditemukan di daerah yang bernama Magnesia. Sesuai dengan nama tempat ditemukannya, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit. Sekarang kita mengenalnya dengan istilah magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Ada berbagai macam bentuk magnet loh. Ada yang berbentuk cincin, batang, ladam, bar atau batang, silinder, atau tabung. Nah, magnet memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sebuah magnet yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian akan menjadi magnet yang baru, dan masing-masing akan memiliki kutub utara dan kutub selatan, seperti pada gambar berikut. Sifat yang kedua adalah gaya magnet. Setiap magnet memiliki dua daerah gaya magnet yang paling kuat. Biasanya terdapat pada kutub-kutubnya. Jika antara kutub-kutub magnet yang senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub-kutub magnet yang tidak sejenis kemudian kita dekatkan, maka kedua kutub tersebut akan saling tarik-menarik. Besarnya tarikan atau penolakan dari kedua magnet tersebut biasanya dipengaruhi oleh jarak dua magnet. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar kutub-kutub magnet semakin kuat apabila jaraknya semakin dekat. Sebaliknya, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar kutub-kutub magnet semakin lemah apabila jarak keduanya semakin jauh. Selanjutnya adalah jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan pada bumi. Artinya, ketika kita menggantungkan sebuah magnet, maka kutub-kutubnya akan selalu mengarah ke kutub utara dan kutub selatan. Itu salah satu mengapa kutub pada magnet dinamakan kutub utara dan kutub selatan. Selain itu, magnet juga mempunyai kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya yang tersusun dari bahan-bahan tertentu. Berdasarkan penyusun bahannya, kekuatan magnet menarik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bahan magnetik dan juga bahan non-magnetik. Untuk bahan magnetik ada yang namanya ferromagnetik, yaitu bahan atau barang yang mampu ditarik dengan sangat kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, kobalt, gadolinium, dan juga dysprosium. Ada bahan yang bersifat non-magnetik dibagi menjadi dua, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik
adalah benda atau bahan yang ditarik sangat lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, platina, dan juga ada mangan. Sementara itu, diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya antara lain ada perak, tembaga, emas, seng, dan juga bismut. Sebuah benda dapat ditarik oleh magnet atau ferromagnetik biasanya karena benda tersebut mengandung unsur domain magnetik atau magnet-magnet elementer. Jika di dalam sebuah bahan mengandung sebuah magnet elementer diberikan tanda merah, maka magnet magnetik digambarkan seperti gambar berikut. Sebuah benda bisa ditarik karena di dalamnya terdapat magnet elementer. Sebelum diberi magnet, susunan elementernya tidak teratur. Namun, ketika sebuah benda didekatkan dengan elementer, maka bentuknya teratur seperti pada gambar. Nah, coba kita bandingkan dengan bahan non-magnetik berikut. Tanda putih menunjukkan sebuah bahan yang terbuat dari bahan non-magnetik. Terlihat bahwa di dalamnya tidak terdapat unsur domain magnetik atau magnet elementer yang merupakan bahan yang tersusun pada sebuah benda yang bisa ditarik oleh sebuah magnet. Sehingga ketika didekatkan dengan magnet, benda tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet. Bahkan tidak bisa nih dibuat menjadi sebuah magnet. Bagaimana? Insya Allah sudah bisa ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat magnet dan juga mengetahui medan magnet. Penasaran kan? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian soleh dan solehah semua. Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.